The year of double favor ya saudaraku. Fokusmu, saya perhatikan. Perhatikan ini. Fokusmu bukan pada masalahnya. Fokusmu bukan apa kata orang tentang tahun 2025. Bukan sikonnya. Bukan peraturan ini keluar, peraturan itu keluar, peraturan baru apalagi yang keluar. Tapi fokusmu, Tuhan membuat engkau cakap. Dimampukan cakap menanggung semuanya dan berkemenangan. That's the most important. Justru Yesaya 43 itu ngomong gini saudaraku. Apabila engkau menyeberang melalui air, dengar ini. Aku menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak dihanyutkan. Sadari ini, engkau tidak sendirian. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ada penyertaannya yang nyata atas hidupmu. You will feel like, penyertaan Tuhan itu kayak apa ya saudaraku ya? Almost amazed loh. Saya nggak tahu berapa banyak dari saudara yang diizinkan Tuhan ngalami. Ada jejak kaki Tuhan di dalam setiap apa yang saudara lalui. Saudara bisa ngerasain tepat waktu aja, tepat waktu lagi. Dan selalu tepat waktu pertolongannya. Bukan berarti nggak ngalami masalah. Tapi di dalam setiap masalah itu dia ada. Dia pegang tanganmu. Dia bawa engkau. Melalui api engkau tidak dihanguskan. What more? Apa yang kau butuhkan? Bukan untuk menghilangkan masalah. Karena masalahlah yang menciptakan nilai kekekalan dalam hidupmu. You need it. Engkau membutuhkan itu. Karena seringkali sama dalam kehidupan Ayub saudara. Saudara kalau baca ya kisah Ayub ya. Dibutuhkan sampai Tuhan mengenolkan Ayub loh saudara. Saudara sebagian ngomong sama saya, Pastor, usaha saya turun 20%, usaha saya turun 30%, Pastor penghasilan saya turun sekian. Dalam kasus Ayub Pak, it's not 20% loh. Semua orang yang dia kasih hilang. Can you imagine it? Semua orang yang dia kasihi, including istrinya. Istrinya tidak meninggal saudaraku. Tapi istrinya mengatakan kepada Ayub, kutuki Tuhanmu lalu pergi. He lose it all. Dia bukan cuma turun 20%, usahanya bukan cuma turun 50%. Habis. Tapi sadarkah saudara, di titik itulah Ayub menyadari bahwa semua yang dia miliki bukan miliknya. Ketika Tuhan izinkan dia ngalami semua masalah itu, yang mana tidak akan bisa saudara dapatkan nilai-nilai itu di saat saudara nyaman. Di saat Ayub harus mengalami itu semua, dia berkata dari mulutnya, engkau yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi ketika Ayub mempunyai semuanya itu, it doesn't matter for him. Setiap hari Alkitab mencatat Ayub ketakutan. Dia berdoa untuk anak-anaknya. Dia takut nanti kalau anaknya gini gimana. Nanti kalau anaknya gitu gimana. Tapi ketika dia mengalami semua itu imannya bangkit. Ayub adalah orang berikutnya yang mempercayai sama seperti Abraham. Kalau Tuhan bisa mengambil, dia bisa membangkitkan dan mengembalikan apa yang diambil dalam hidupnya. Iman itulah yang menarik janji Tuhan. Dia dipulihkan 2 kali lipat. Di saat kondisimu baik-baik aja. Ke gereja ya hanya ke gereja. Tetapi di saat something Tuhan kerjakan. Ke gereja menjadi ke gereja dengan tetesan air mata. Menyadari betapa ibadah itu punya peranan penting atas hidupmu. Nilai kekekalan seperti ini kau gak akan dapatkan when everything is good. Engkau dapatkan ketika keadaan sering tidak baik-baik saja.
Tapi that's okay. Kenapa? Selama dia ada bersama dengan engkau. Dia pegang tanganmu dan somehow engkau tidak hanyut. The fact that you are here right now, maaf saudaraku, saya menghadiri beberapa pemakaman di 2024 terakhir kemarin. Ada orang-orang yang tidak bisa melalui tahun 2024 dan masuk di 2025. The fact that you are here, dia masih punya tugas atas hidupmu. Dia berikan kesempatan, dia berikan kepada saudara misi. Jangan hidup untuk dirimu sendiri. Engkau diurapi untuk menceritakan kepada orang di sekelilingmu, ada kabar baik. It's not all bad. All is well. Itu sebabnya ayo saya ajak. Start with favor. Mulai 2025 dengan anugerah. Saya diizinkan ngalami saudaraku. Saya tuh pernah cerita sama saudara. Saya tuh orang yang sangat senang sekali cerita sama saudara. Kesaksian kecil-kecil dalam hidup saya. My daily life. Karena saya sadar saudara, kadang kalau saya mau cerita sesuatu yang sampai besar gimana gak semua orang bisa terima. Kadang pemikirannya jadi negatif. Ada hal-hal yang justru saya juga tidak bisa ceritakan kepada saudara. Saya ceritakan kepada saudara the daily life aja. Bagaimana every single day, tangannya tidak pernah lepas. Saya senang sekali karena di akhir tahun kemarin, saya di DM salah satu netizen. Jemaat kita ini ke DM ke saya dan dia bilang, Pastor, boleh gak saya bersaksi? Dia cerita saudaraku. Saya dengar khotbah pastor yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam keseharian pastor. Dan ternyata saudaraku, orang ini sedang ada di dalam pembangunan kamar mandi rumahnya. Renovasi kamar mandi. Tukangnya ngomong, Pak, Bapak butuh beli pralon. Apa pralon itu ya? Pipa ya? Pipa ya? Nah, Bapak butuh beli pipa yang ukuran diameternya 1,5 inch. Ini enggak tahu nih orangnya ada di sini atau enggak. Kalau orangnya ada, it's okay. 1,5 inch. Dan saya butuh tukangnya ngomong 20 cm. Mana ada toko yang jual cuman 20 cm. Akhirnya bapak ini berpikir ya udahlah oke. Saya cari aja ke toko bangunan yang di dekat rumahnya saudara. Dia pergi ke toko bangunan di dekat rumahnya, dia ngomong sama penjaga tokonya. Pak, saya butuh pipa diameternya 1,5 inch. 20 cm. Penjaga tokonya ngomong, Pak, kami nggak punya 1,5 inch, kami punyanya 1/4 inch. Dan kami nggak jual 20 cm. Bapak ini, aduh, dia ingat khotbah saya saudaraku. Dia ngomong sama Tuhan, kalau Tuhan sertai Pastor Nita, Tuhan sertai saya. Tuhan tolong saya supaya saya dapat pipa 1,5 inch 20 cm. Di tengah dia ngobrol sama penjaga tokonya, di sampingnya dia itu ada bapak-bapak. Dengar pembicaraan dari jemaat kita ini. Bapaknya ngomong, Pak maaf kamu butuh 1,5 inci. Iya. 20 cm. Iya. Ya sudah, mana ada toko yang jual 20 cm katanya. Bapak pergi ke Alfamidi di sana. Nah bapaknya jawab, loh Alfamidi? Alfamidi jualan pipa. Mana ada katanya. Enggak, bapak pergi ke Alfamidi yang di dekat sana. Di sampingnya sedang ada konstruksi, sedang ada pembangunan. Bapak bilang sama tukangnya, minta pipa 1,5 inch, 20 cm.
Jemaat kita mikir, mana dikasih? Terus dia tanya sama bapak yang di sampingnya, kalau nanti mereka tanya, saya jawab bapak namanya siapa? Oh tenang aja, bilang aja bapak yang di sana itu yang nyuruh. Lebih bingung lagi saudaraku. Nanti kalau dibilang bapak yang mana? Tapi orang ini cuma ngomong, kamu nanti bilang aja bapak yang di sana itu tadi bilang suruh motongin 1,5 inch 20 cm. Bapak ini mikir, oke. Dia datengin Alfa Midi saudara. Dan benar, ternyata sampingnya sedang ada pembangunan. Sedang ada konstruksi, dia datang ke salah satu tukang yang ada di sana. Maaf mas, saya butuh pipa 1,5 inch, 20 cm. Boleh tolong dipotongin, bapak yang di sana tadi yang nyuruh. Ajaibnya saudaraku, tukangnya ini enggak tanya. Tukangnya cuma bilang gini, oh bapak yang di sana yang nyuruh ya, oke dipotongin. 20 cm cukup, saya lebihin ya, nanti kalau kurang, dipotong, sudah pak silahkan. Dia melongo saudaraku, dia bawa pulang itu pipa, terus dia langsung DM saya, pastor ternyata benar-benar bekerja pastor. Kita kasih. Sadarkah saudara, kesaksian saudara ketika ada yang nangkep, menular. Apa yang Tuhan kerjakan atas hidupmu, Tuhan bisa kerjakan atas orang di sekelilingmu. Mereka yang membutuhkan, mereka yang tangkap, mereka yang connect imannya, dijadikan oleh Tuhan. Saya berdoa itu yang jadi atas hidup saudara. Karena kalau saudara berjalan tanpa favor ya saudara, itu seperti kapal berlayar tanpa air loh. Saudara pernah ngerasain enggak sih kayak semua pintu tertutup gitu. Kayak keras gitu. Hidup gak enak seperti itu. Saya merasakan dalam hidup saya ini ya saudaraku, paling enak kalau berjalan dengan yang namanya favor. Itu kayak you will just amazed.